بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan tadi pembicaraan kita mengenai Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Mutaffifun atau surah Al-Mutaffifin ayat ke-18 dan ke-19. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun. Sekali-kali tidak, sungguhnya ketetapan orang-orang yang baik berada di dalam 'illiyyin. Dan tahukah engkau apakah 'illiyun itu? Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, kata beliau, wadh-dhahir, dan yang jelas, anna 'illiyyin ma'khudhun minal 'ulu, diambil dari kata al-'ulu. Apa artinya al-'ulu? Tinggi. Wa kullama 'ala syai'u wartafa'a wa 'azuma wattasa'. Dan setiap kali sesuatu itu tinggi, ala wartafa'a, azuma wattasa', besar dan luas, maka disebut dengan 'illiyyin. Kemudian kata beliau, walihadza qala Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mu'azziman amrahu wa mufakhiman sya'nahu, dalam rangka mengagungkan urusannya dan menganggap besar permasalahannya, dengan firman-Nya, wa ma adraka ma 'illiyun, dan tahukah engkau apakah 'illiyun itu? Nah, ada dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan al-jannah wa qila 'illiyun. Dikatakan pula surga itu sebagai 'illiyun fis sama'is sabi'ah, berada di langit yang ketujuh, tahtal arsy, di bawah arsy. Maka yang jelas bahwa letaknya surga itu di atas langit sana, di tempat yang paling tertinggi. Di tempat yang paling tertinggi. Karena Allah katakan fi 'illiyyin, ya, fi 'illiyyin, yaitu di tempat yang paling tertinggi. Kalau dari penafsiran Ibnu Abbas tadi disebutkan di langit yang ketujuh di bawah arsy. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, di langit itu ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan rezeki di sini adalah hujan. Di langit itu ada hujan. Ya. Hujan yang kemudian diturunkan ke muka bumi. Ya.
Wa ma tu'adun, di langit itu ada apa yang dijanjikan kepada kalian. Ada apa yang dijanjikan kepada kalian, kata Imam Ibnu Katsir, yakni al-jannah. Maksudnya adalah surga. Berarti di mana letaknya surga? Tinggi di atas langit sana. Ya, di tempat yang paling tertinggi, fi 'illiyin. Nah, adapun api neraka, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7, nah, Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ke-9. Kata Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Ya. Sekali-kali tidak, sungguhnya ketetapan orang-orang yang jahat berada pada sijjin. Tahukah engkau apa itu as-sijjin? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Rajab, mereka menyebutkan beberapa athar yang menjelaskan bahwa as-sijjin terletak di bumi, di lapis bumi yang ke-7 yang paling terbawah. Di lapis bumi yang ke-7 yang paling bawah. Ya, tahta sab'i aradhin. Ya, di bawah lapis lapis bumi yang ke-7 yang paling bawah. Karena langit kan ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis. Ya. Ketika surga itu berada di atas lapis langit yang ke-7, di tempat yang paling tertinggi, maka neraka itu berada di mana? Di bawah lapis bumi yang ke-7, yang paling bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan sijjin. Ya. Nah, jadi kalau ditanya di manakah letaknya surga, di atas lapis langit yang ke-7 yang paling tinggi, yang paling atas. Di manakah neraka itu? Di bawah lapis bumi yang ke-7 yang paling bawah. Nah, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin yang sudah kita bacakan tadi. Nah, nas'alullahal jannah wa na'udzu bihi minan nar. Baik, masalah yang berikutnya, apakah surga dan neraka itu kekal? Nah, karena ada sebahagian orang, kalau dulu itu pemahaman Al-Jahmiyah, mereka menganggap bahwa akhirat itu tidak kekal. Akhirat tidak kekal. Surga dan neraka itu karena makhluk, maka tidak kekal. Nah, ini adalah pendapat batil. Kalau dinyatakan surga dan neraka itu tidak kekal, wah, ini bertentangan dengan dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa surga dan neraka itu kekal dan tidak akan pernah binasa. Di antaranya di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, balasan mereka berada di sisi Rabb mereka, jannatu 'adnin, surga-surga Aden,
tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Pernyataan abadan ini yang paling penting. Karena kalau pernyataan khalidina fiha, terkadang sebahagian orang secara bahasa masih bisa mengolahnya. Ya, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, ya, mereka masih bisa mengolahnya secara bahasa karena makna al-khulud bisa secara bahasa diartikan sebagai al-muqthut tawil, tinggal lama, bukan kekal. Tinggal dalam jangka waktu yang lama. Ya, bukan kekal. Ya, mungkin kalau secara bahasa bisa diartikan itu. Ya. Namun karena di akhirnya sudah ada penegasan khalidina fiha, kemudian abada. Nah, kalimat abadan ini menunjukkan selama-lamanya. Ya. Maka ini tegas bahwa yang dimaksud bukan tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, tapi kekal abadi selamanya. Nah, maka apa yang dikatakan oleh orang-orang Al-Jahmiyah ini tidak benar, bahwa surga itu tidak kekal. Nah, sebagaimana tidak benarnya pendapat mereka bahwa neraka itu tidak kekal. Neraka itu kekal abadi selamanya. Nah, di dalam Al-Quranul Karim mengenai kekekalan surga terlalu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, di antaranya apa yang sudah kita bacakan tadi. Adapun mengenai api neraka, kekekalannya itu disebutkan paling tidak di 3 tempat. Ya. Di 3 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama di dalam surat An-Nisa ayat 168 dan 169. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala liyahdiyahum tariqan illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Ya. Dan tidak pula Allah akan menunjuki mereka jalan kecuali jalan menuju neraka jahannam khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Tidak hanya dengan pernyataan khalidina fiha, bahkan ditegaskan abadan. Abadan itu artinya selama-lamanya, tidak mungkin akan binasa. Nah, tempat yang kedua di dalam surat Al-Ahzab ayat 64 dan 65. Kata Allah, innallaha la'anal kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan mempersiapkan untuk mereka neraka sa'ir khalidina fiha abadan, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka itu. Tempat yang ketiga di dalam surat Al-Jin ayat yang ke-23. Kata Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh neraka jahannam khalidina fiha abada, mereka akan kekal selamanya di dalam api neraka jahannam itu. Nah, di dalam Al-Quran ada di 3 tempat ini pernyataan abadan mengenai kekekalan di dalam api neraka. Nah, kalau mengenai surga di banyak tempat. Jadi pernyataan mereka itu batil. Ya. Saya pernah suatu saat, mungkin saya pernah cerita ya, main ke toko buku, itu ada buku karangannya, saya lupa siapa pengarangnya. Judulnya ternyata akhirat itu tidak kekal. Pendapat Jahmiyah. Ya. Pendapat Jahmiyah sampai sekarang ini masih ada, yang ditulis oleh seorang yang keblinger gitu. Walaupun mungkin gelarnya secara akademik tinggi gitu. Karena saking tingginya keblinger. Ya, dengan teori-teori ini itu segala macam dia buktikan bahwa ternyata akhirat tidak kekal. Tidak kekal apanya? Ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa akhirat itu kekal. Bahkan kematian pun disembelih oleh Allah di akhirat kelak. Ya enggak? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kematian itu didatangkan di antara surga dan neraka dalam bentuk al-kabsyul amlah, ya, domba besar yang berwarna putih
sedikit bercampur dengan warna hitam. Kemudian diperkenalkan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadza? Wahai penduduk surga, tahukah kalian ini? Kata penduduk surga, hadzal maut. Ini adalah kematian. Penduduk surga mengenalinya walaupun didatangkan dalam bentuk seekor domba besar yang berwarna putih dengan campuran sedikit warna hitam. Ya, mereka katakan ini adalah kematian. Ya. Kemudian diperkenalkan kepada penduduk api neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk api neraka, hal ta'rifuna hadza? Tahukah kalian ini? Mereka juga menjawab sama, hadzal maut, ini adalah kematian. Maka kata Nabi, fayudbah, maka pada waktu itu kematian itu disembelih. Disembelih. Ini perkara gaib, hakikatnya kita enggak tahu. Seperti itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imani saja. Karena memang hadisnya sahih. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu dinyatakan kepada penduduk surga, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian, yang ada adalah kekekalan selamanya. Wa ya ahlan nar khulud la mauta fiha. Wahai penduduk api neraka, yang ada sekarang adalah kekekalan abadi selamanya dan tidak ada kematian. Bagaimana akhirat tidak kekal? Mereka menyatakan, ya kan makhluk kan nggak ada yang kekal. Yang kekal abadi selamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Surga, neraka, itu makhluk. Apakah makhluk itu kekal? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Gimana menurut antum? Apa jawabannya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ah, antum. Waduh, jangan berfilsafat, pening ana. Bedanya apa? Ya sudah, ana bantu biar nggak makan waktu ya. Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya, secara zatnya Allah itu abadi, kekal selamanya. Ya. Makanya dinyatakan azali wa abadi. Allah itu azali. Apa artinya azali? Tidak ada permulaannya. Ya. Al-awwal laisa qablahu syai'. Yang pertama yang tidak ada sesuatu sebelumnya. Wal akhiru laisa ba'dahu syai'. Dan yang terakhir tidak ada sesuatu yang sesudahnya. Azali tanpa permulaan, abadi tanpa penghabisan. Kekal abadi selamanya, zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara makhluk tidak ada yang abadi, termasuk surga dan neraka. Surga dan neraka secara zatnya tidak abadi karena dia makhluk. Yang namanya makhluk pasti ada permulaan dan ada akhiran, ada penghabisan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki surga dan neraka ini kekal abadi dengan pengkekalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara zatnya dia kekal, tapi Allah yang menghendaki itu. Allah yang mengkekalkannya. Paham ya? Nah, jadi kalau kata mereka, ya kan makhluk. Kalau makhluk tidak kekal, iya memang tidak kekal. Tapi Allah menghendaki pada makhluk itu kekekalan. Yaitu surga dan neraka. Nah, kemudian mengenai al-jannah wan nar, tentang na'imu ahlil jannah, kenikmatan penduduk surga. Secara garis besar bahwa kenikmatan penduduk surga itu baik kenikmatan na'imun nafsi wan na'imul hissi namanya. Ada dua. Ada kenikmatan yang sifatnya kenikmatan jiwa dan ada kenikmatan yang disebut dengan kenikmatan fisik. Secara garis besar itu kenikmatan surga. Nah,
Kenikmatan yang tentunya seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih, ya, ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, tidak pernah dilihat disaksikan oleh mata manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia karena saking nikmatnya. Sebab 99 rahmat Allah dari 100 rahmat Allah ada di akhirat kelak. Yang satunya mana? Itu yang Allah turunkan ke alam semesta ini, mulai dari awal sampai datangnya hari kiamat kelak. Semua itu hanya satu rahmat Allah yang kita perebutkan dari seluruh makhluk yang ada. Dan berlangsungnya alam semesta ini sampai hari kiamat itu cuma satu rahmat. 99-nya di mana? Di akhirat. Makanya kata Nabi, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak didengar oleh telinga manusia, tidak pernah disaksikan oleh mata mereka, bahkan tidak pernah terbetik di dalam hati mereka. Nah, dan kenikmatan ini seperti yang tadi saya sebutkan, ada an-na'imun nafsi dan ada an-na'imul hissi. Ada kenikmatan secara jiwa, dan ini yang paling utama. Ini yang paling luar biasa, ya. Dan ada kenikmatan secara fisik. Di antara dalilnya kenikmatan secara jiwa adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah." Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada para penduduk surga, "Ya ahlal jannah, wahai para penduduk surga." Fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik. Ya, mereka menyambut panggilan Allah ini, labbaik rabbana wa sa'daik. Kami menyambut panggilanmu wahai Tuhan pencipta kami. Wal khairu fi yadaik, dan segala kebaikan itu berada di kedua tanganmu. Allah kemudian bertanya, hal radhitum? Apakah kalian sudah ridha dengan segala pemberian nikmatku di dalam surga ini? Maka mereka menjawab, wa ma lana la nardha ya Rabb. Kenapa kami tidak ridha wahai Tuhan kami? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Sementara engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Ya. Fayaqul, kemudian Allah mengatakan kepada penduduk surga, ala u'tikum afdhala min dzalik. Bukankah aku sudah memberikan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan itu? Artinya ada sesuatu yang lebih hebat lagi yang sudah aku berikan kepada kalian. Sesuatu yang lebih nikmat lagi dari segala kesenangan-kesenangan surga yang sudah kalian rasakan. Ya. Ala u'tikum afdhala min dzalik, bukankah aku sudah memberikan kepada kalian ada yang lebih utama daripada itu? Mereka menjawab, kembali bertanya kepada Allah, wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik? Ya. Wahai Tuhan pencipta kami, apa yang lebih utama dari segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami itu? Mereka bertanya, apa yang lebih utama dari itu? Maka Allah menjawab, uhilla 'alaikum ridwani fala askhad 'alaikum ba'dahu abadan. Kata Allah, bukankah aku telah letakkan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya setelah ini. Kepuasan jiwa dengan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih utama, itu yang lebih hebat dari sekedar kenikmatan-kenikmatan fisik. Makan, minum, hubungan biologis dan lain sebagainya itu, ini lebih utama. Ketika para hamba ini mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, dan Allah tidak pernah murka dari mereka, ini kepuasan jiwa yang tidak bisa ditandingi oleh kepuasan fisik. Ya, mungkin sebagai takribul faham, ya, untuk kita lebih memahami masalah ini, di dunia saja terkadang kita, kalau hati kita lagi senang, jiwa kita lagi nyaman, ya enggak? Terutama orang-orang yang hatinya sedang berbunga-bunga,
Ya, jatuh cinta gitu kan, fall in love. Masya Allah. Makanan seenak-enaknya makanan pun nggak kerasa enaknya. Lebih enak jatuh cinta itu. Iya nggak sih? Iya kan? Itu kan kepuasan batin, kepuasan jiwa sebenarnya. Iya nggak? Nah, bahkan makan itu udah nggak ada rasanya. Minum nggak ada rasanya. Tidur nggak ada rasanya. Kenapa? Karena sedang ada kepuasan jiwa yang nggak bisa dibendung. Ya, senyum-senyum sendiri, ya kan? Kemudian kelihatan seperti orang yang wah kasmaran lah gitu. Itu kan kepuasan jiwa sebetulnya. Ini di dunia. Bagaimana di akhirat? Makanya kata Allah, di sana ada yang lebih baik, ada yang lebih utama, ada yang lebih hebat lagi dari kenikmatan-kenikmatan fisik yang aku berikan kepada kalian. Apa itu ya Allah? Bukankah telah aku letakkan kepada kalian keridhaanku dan aku tidak pernah murka kepada kalian setelahnya. Ini kepuasan jiwa yang ada di yaumil qiyamah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi ahlul jannah. Jadi kita jangan membayangkan bahwa wah yang nikmat itu wah makanannya enak-enak ya. Minumannya enak-enak ya. Iya memang. Ya, bahkan tidak ada tandingannya untuk dunia ini. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu kepuasan jiwa, kenikmatan jiwa. Nah, demikian pula yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat, sebetulnya ada di beberapa tempat, tapi ini dalam surat Yunus ayat yang ke-26, kata Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, ada surga, wa ziyadah, dan ada bonus tambahannya. Nah, kemudian demikian pula di dalam surat Qaf ayat yang ke-35, Allah tabaraka wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Di dalam surga itu ada apa yang mereka kehendaki. Semua apa yang dikehendaki oleh para penduduk surga ada di dalam surga. Dan kata Allah, waladaina mazid, dan di sisi kami masih ada bonus tambahannya. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan ke-23, Allah terangkan apa tambahannya itu, apa bonus tambahannya dari kenikmatan-kenikmatan surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Inilah tambahannya. Hadhihi ziyadah. Ini bonus tambahan yang dipersiapkan oleh Allah. Ya, pada hari itu kata Allah, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Ya, wajah yang mereka mampu untuk melihat kepada Rabb mereka. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis dalam riwayat Muslim, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, bagaimana ketika di dalam surga itu setelah Allah memberikan segalanya kepada penduduk surga, ya, kemudian Allah mempertanyakan kepada mereka, masih adakah yang tersisa? Adakah janjiku yang belum aku penuhi kepada kalian? Kata mereka, tidak ada ya Allah. Tidak ada wahai Tuhan pencipta kami. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan ini. Dan engkau selamatkan kami dari api nerakamu. Enggak ada lagi sudah, ini sudah semuanya. Kata Allah, ada. Ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya, menyingkap tabir wajahnya. Dan hijab Allah itu adalah cahaya, wa hijabuhun nur. Maka pada waktu itu kaum mukminin ahlul jannah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kenikmatan surga yang paling disukai oleh penduduk surga pada waktu itu melainkan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini kepuasan jiwa, kepuasan batin, ya,
yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih utama dari hanya sekedar kenikmatan-kenikmatan fisik. Maka ini sangat dicintai dan disukai oleh ahlul jannah. Nah, ini kenikmatan surga yang berupa an-na'im an-nafsi, kenikmatan jiwa. Taib. Dan yang kedua adalah an-na'im al-hissi, kenikmatan yang berupa kenikmatan fisik bagi para penduduk surga. Ya, seperti misalnya di sana ada asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli. Nah, airnya benar-benar air murni, ya, air yang nikmat. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai dari khamr, sungai-sungai dari khamr yang sangat lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Nah, wa anharum min asalin musaffa, ada juga sungai-sungai dari madu murni, madu yang sangat murni. Walahum fiha min kulli thamarat, kata Allah, pada mereka di dalam surga itu juga ada seluruh buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan juga keampunan daripada Rabb mereka. Taib. Ini adalah kenikmatan secara fisik. Kita minum bebas, mau minum dari sungai yang merupakan madu murni, atau dari sungai yang isinya adalah khamr, atau dari sungai yang airnya air yang sangat murni. Semuanya bebas kita meminumnya dengan kenikmatan yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kenikmatan surga juga adalah tempat tinggal para penduduk surga. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Tur, ayat yang ke-20, muttaqiina ala sururin masfufah, mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun rapi. Nah, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan tentang tempat tinggal penduduk surga, ya, maskan ahlil jannah, kata Nabi, fil jannati, di dalam surga itu ada khimah atau khaimah, ada sebuah kemah min lu'lutin mujawwafah, ya, terbuat dari mutiara mujawwafah yang membentuk seperti kubah. Arduha situna milan, lebarnya sepanjang 60 mil. 1 milnya berapa? Berapa 1 mil? Kalau 1 mil di dunia ini 1,5 kilometer. Kalau ukuran dunia 1 mil itu adalah 1,5 kilometer kali 60. Lebarnya seperti itu, ya. Subhanallah. Berarti kan gede banget ya. Sekarang ada nggak istana yang seperti itu? Ini istana surga. Fi kulli zawiyatin minha, pada setiap sudut-sudutnya, ahlun, bagi penduduk surga yang memiliki istana-istana seperti itu ada pasangan-pasangan. Ma yarawnal akharin, yang mereka tidak bisa melihat yang lainnya karena memang besar sekali, ya. Yatufu alaihimul mu'min, seorang mukmin akan berkeliling kepada mereka. Ini kenikmatan surga, ya. Yang jelas di dalam kemah-kemah itu, ya, yang dimaksudkan dengan pasangan di sini ya siapa lagi kalau bukan bidadari, ya, bidadari yang Allah katakan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-56, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun walajan, lam yatmithunna insun qablahum walajan, ya.
Pada kemah-kemah itu kata Allah ada qasiratut tarf, bidadari-bidadari yang pandangan-pandangan mereka itu tidak pernah melihat kepada selain suaminya dari penduduk surga. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh sebelumnya, tidak oleh manusia, tidak oleh jin. Ya, semuanya perawan. Allah katakan di dalam surat yang lain, di dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-22 sampai ke-24, wa hurun 'ain. Di dalam surga itu ada hurun 'ain, bidadari-bidadari, ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti mutiara-mutiara yang tersimpan dengan indah. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari setiap apa yang telah mereka perbuat di dalam ketika di dalam kehidupan dunia. Nah, kenapa mereka disebut dengan hurun 'ain? Bidadari itu kok disebutnya hurun 'ain? Ya, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Mujahid, bahwa yang dimaksud dengan hurun 'ain yaitu wanita-wanita muda yang cantik, ya, cantiknya super lah, nggak ada di dunia. Kemudian sangat putih, dan jadi kulitnya sangat putih dan sangat halus, dan matanya sangat hitam. Makanya disebut dengan hurun 'ain. Al-mar'atu syabah al-hasna al-jamilatul bayda syadidatu sawadil 'ain allati yaharu at-tarfu fiha min riqqatil jild wa min safa'il laun. Kata Imam Mujahid, bidadari ini kenapa mereka disebut dengan hurun 'ain? Karena mereka adalah wanita-wanita muda yang sangat cantik, putih, matanya sangat hitam, yang pandangan-pandangan itu akan tercengang ketika melihatnya karena kulitnya sangat halus dan sangat bening, safa'il laun, sangat bening. Nah, itu yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid. Antum nggak bisa ngebayangkan sekarang, karena nggak ada di dunia. Ya, mau antum bayangkan, mau antum serupakan dengan siapa? Nggak sama. Ya, wanita-wanita dunia itu ya tidak sebanding dengan kecantikan wanita-wanita surga. Ya. Taib. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah, kata Nabi, inna awwala zamratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr walladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyyin fis sama'i dha'ah likulli imri'in minhum zawjatan ithnatan yura mukhu suqihima min wara'il lahm wa ma fil jannati a'zab. Nah, gelombang yang pertama masuk ke dalam surga, mereka itu seperti bulan purnama. Ya, cahayanya itu seperti kilauan, mereka itu seperti bulan purnama. Dan gelombang yang berikutnya, kilauan mereka seperti bintang yang sangat berkilau di atas langit sana. Ya. Dan masing-masing dari penduduk surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatan ithnatan, mempunyai dua istri dari bidadari. Yura mukhusuqihima min wara'il lahm. Mereka ini karena saking beningnya, ya, karena saking beningnya kelihatan apa? Sumsumnya dari balik dagingnya. Karena saking beningnya. Baik. Wa ma fil jannati a'zab. Terlihat sumsum suqihima, sumsum dari tulang betisnya, dari balik dagingnya. Dan tidak ada di dalam surga itu yang jomblo. Ya, jombloan dan jomblowati nggak ada dalam surga. Semuanya mempunyai pasangan. Baik. Ya, kalau kita bicara tentang keindahan surga ini, kayaknya sekarang kita pengen lompat gitu ya. Kalau bisa sekarang juga ngelompat ke dalam surga. Tapi nggak semudah itu mendapatkan surga.
Makanya para sahabat kalau sudah dikatakan oleh Nabi tempat Anda di dalam surga, dia nggak peduli dengan nyawanya. Karena surga itu lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Nah, sekarang kita harus memotivasi diri. Setiap lemah keimanan kita ingat bahwa di sana ada surga di dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Juga datang dalam hadis Anas bin Malik yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah ittala'at ala ahlil ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha." Subhanallah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita surga, kalau seandainya salah seorang dari wanita-wanita penduduk surga itu, ya, bidadari-bidadari dari penduduk surga, ittala'an ala ahlil ard, dia muncul, ya, melongok menampakkan dirinya kepada penduduk bumi, la adha'at ma bainahuma, maka apa yang ada di antara bumi dan langit ini akan bersinar, akan bercahaya seluruhnya, akan terang. Satu loh, cuma satu. Kalau seandainya dia melongok, ya, muncul ke hadapan penduduk bumi, maka apa yang ada di antara bumi dan langit ini akan bersinar, bercahaya seluruhnya. Ya. Wala mala'at ma bainahuma rihan, dan niscaya dia akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi ini dengan wanginya yang semerbak, wanginya yang harum. Kemudian kata Nabi, wala nasifuha min ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Ya. Ujung tutup kepalanya yang ada di kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Nah, yang bujang-bujang membayangkan, ya Allah, Masya Allah. Ya, bukan yang bujang-bujang aja, semuanya ana yakin. Ya, ada yang nggak mau bidadari surga? Ada yang nggak mau? Nah, pura-pura itu kalau nggak mau. Ya enggak? Baik. Ini yang membuat kita semangat untuk beramal. Baik. Ya, kita pending dulu. Yang adzan. Al-muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya kenikmatan surga yang secara fisik diantaranya adalah bahwa ahlul jannah itu akan dinikahkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari. Sebagaimana yang Allah katakan tadi dalam surat Tur ayat yang ke-20, wa zawwajnahum bihurin 'ain, dan kami akan nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Ya, anak kira pembahasan ini cukup membuat sedih ummahat-ummahat gitu ya. Aduh, gimana nih? Ya. Kalau sudah di akhirat kelak suamiku bakal berpaling ini kayaknya. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke para ulama, mana sih yang lebih utama? Bidadari-bidadari itu atau wanita mukminah dari penduduk dunia yang masuk ke dalam surga? Nah, di antaranya sampai kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka beliau menjawab, ditanyakan kepada beliau, apakah wanita salihah dari penduduk bumi itu lebih utama dari bidadari-bidadari di akhirat kelak? Beliau menjawab, al-mar'atu salihah fid dunya, wanita salihah yang ada di dunia ini, maksudnya para istri yang baik, yang salihah, yang masuk ke dalam surga karena ibadahnya kepada Allah dan ketaatannya kepada suaminya, pelayanannya kepada suaminya. Kata beliau, takunu khairan minal huril 'ain fil akhirah. Ya. Wanita itu akan lebih baik dari bidadari-bidadari di akhirat kelak. Nah, jadi jangan sedih ya. Wa athyaba wa arghaba li zawjiha. Istri-istri yang salihah yang masuk ke dalam surga karena ibadahnya kepada Allah, menjaga salatnya yang 5 waktu, menjaga puasanya, ya kan, menjaga hubungannya dengan Allah, kemudian taat kepada suaminya, ya, tidak ingkar kepada suaminya, pandai melayani suaminya, menyenangkan suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia masuk ke dalam surga dari pintu surga mana yang dia suka. Naam. Sebagaimana dalam riwayat As-Sahih. Nah, mereka ini kata Syekh lebih baik daripada bidadari-bidadari dan lebih menarik, ya, arghab li zaujiha, lebih menarik bagi suaminya di akhirat kelak daripada bidadari-bidadari itu. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara, memberitakan, anna awwala zumratin tadkhulul jannah, bahwasanya golongan yang pertama masuk ke dalam surga itu ala mithli suratil qamar lailatul badr, ya, bentuk mereka seperti bentuk bulan di malam purnama. Berarti kan indah sekali. Tapi istri saya jelek Ustaz, masa saya balik lagi? Mending bidadari Ustaz, gitu kan.
Ya enggak juga, jangan antum bayangkan yang di dunia ini seperti di akhirat. Istri antum enggak seperti yang di dunia ini. Kan gitu. Ya, ada yang nolak barangkali, jangan deh Ustaz, ana bidadari aja gitu. Lah, ya, istri antum enggak seperti di dunia ini. Ya, kata Nabi tadi bahwa orang yang pertama masuk pada golongan pertama yang masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bulan purnama di malam purnama. Indah sekali. Ya. Sedangkan golongan yang berikutnya masuk ke dalam surga seperti bintang yang paling berkilau di atas langit sana. Berarti bintang yang sangat indah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Keadaan akhirat jangan dikiaskan seperti keadaan dunia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya sekiranya kayaknya nggak bakal selesai kita kalau bicara surga. Belum lagi tentang neraka. Nah, adapun makanan penduduk surga seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-25. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa, tatkala mereka diberi rezeki dari buah-buahan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Maka mereka akan mengatakan bahwa inilah yang telah diberi rezeki kepada kami dari sebelumnya. Mereka didatangkan di dalam surga itu dengan makanan-makanan yang serupa. Nah, ingat, walaupun Allah katakan serupa di sini, serupa dari sisi namanya, bentuknya. Tapi dari sisi kenikmatan dan rasanya tidak ada bandingan. Iya. Tidak akan pernah terbayangkan oleh kita, bahkan tidak akan pernah terbetik di hati kita saking nikmatnya. Yang sama itu hanya namanya saja, bentuknya saja, tapi hakikatnya beda. Nah, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Padanya mereka mempunyai pasangan-pasangan yang disucikan dan mereka akan kekal abadi selamanya di dalam surga itu. Nah, juga mereka akan mempunyai tempat tinggal yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari, di dalam surga itu ada kamar-kamar, yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Jadi tembus pandang. Bagian dalamnya kelihatan dari luarnya, dan bagian luarnya kelihatan dari dalamnya. Tembus pandang. A'adallahu ta'ala liman at'amat ta'am. Allah persiapkan bagi orang yang sering memberi makan kepada orang lain. Wa alanal kalam, dan selalu berucap dengan lemah lembut. Jadi kalau ngomong itu jangan keras-keras. Ya, ngomong itu yang sopan, yang santun, yang lemah lembut. Itu syariat. Ya. Karena itu mendatangkan kedamaian dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara bentak-bentak gitu. Nah, apalagi sampai ngotot-ngotot, jangan. Wa taba'as siyam, dan selalu berpuasa, wa afsyas salam, dan menyebarkan salam, wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan melaksanakan salatul lail dalam keadaan manusia sedang tertidur. Nah, rumahnya istananya tembus pandang, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, indah sekali. Taib, enggak akan pernah bisa kita bayangkan untuk dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ini yang bisa kita ambil. Terakhir ya. Ini termasuk dari kenikmatan surga secara hissi, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun. Para penduduk surga itu di dalam surga akan makan dan minum. Wala yataghawwatun, mereka tidak akan buang air besar. Wala yatamakhkhatun, mereka tidak akan buang ingus, enggak ada ingusnya. Wala yabulun, mereka tidak akan kencing. Iya, nggak ada ingusnya, nggak akan buang air besar, nggak akan buang air kecil.
Nah, walakin ta'amuhum dzaq jusha karashhil misk. Ya. Jadi makanan-makanan mereka itu akan nantinya berubah menjadi semacam butiran-butiran keringat dan wanginya itu seperti percikan minyak misk, minyak wangi misk yang paling wangi. Nah, jadi nggak ada yang keringatnya itu bau gitu, nggak ada. Ya, wanginya, ketawa bapak itu, seperti wangi minyak misk. Taib. Yulhamunat tasbih wat tahmid kama yulhamunan nafas. Jadi mereka akan diberi ilham oleh Allah untuk selalu bertasbih, bertahmid sebagaimana mereka bernafas. Berarti selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena waktu kita sudah habis dan kita akan melaksanakan sholatul isya. Insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah penyiksaan neraka sudah dimulai? Kalau penyiksaan neraka dalam artian ada orang yang disiksa di dalam api neraka, ya sekarang kan bukan saatnya untuk pembalasan, iya kan? Kapan hari pembalasan itu? Setelah hari kiamat nanti. Yang ada sekarang ini adalah siksa kubur. Ya, siksa kubur bagi orang-orang yang mempunyai dosa yang tidak diampuni oleh Allah atau dia tidak bertobat ketika di dunia. Ya, maka orang-orang pendosa, apalagi orang-orang kafir, mungkin dia disiksa di dalam kuburnya. Ya, bahkan bukan mungkin ya, orang-orang kafir terutama dia disiksa di dalam kuburnya. Karena dikabarkan oleh Nabi SAW, orang-orang kafir yang masuk ke dalam kubur itu dari awal masuk saja itu kuburnya sudah dipersempit. Sehingga tulang belulangnya itu saling bergeser antara satu dengan yang lain, remek gitu ya. Kemudian dibukakan kepadanya pintu menuju api neraka sehingga datang kepadanya panas api neraka itu dan racunnya api neraka itu. Dia melihat kengerian-kengerian api neraka setiap hari pagi dan sore. Ya. Sampai orang kafir itu akan menyatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Tuhan penciptaku, jangan engkau datangkan hari kiamat. Yang ada adalah adzabul qabr. Demikian pula pendosa, ya, kalau dia tidak diampuni dosanya oleh Allah atau dia tidak taubat ketika di dunia, maka ada dosa-dosa yang mendatangkan siksa, seperti yang disebutkan di dalam hadits Ibnu Abbas ketika Nabi melewati sebuah kuburan, ternyata di kuburan itu ada dua kuburan. Dan kedua-dua kuburan itu penghuninya sedang berteriak-teriak karena keduanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu karena tidak cebok ketika kencing atau tidak membersihkan diri dari air kencing. Yang kedua adalah seorang yang suka mengadu domba. Mengadu domba di antara manusia. Datang ke sana omongannya lain. Ya, datang kemari omongannya lain, dia adu domba antara dua pihak sehingga ini berantem yang tadinya nggak ada apa-apa. Ya, ini disiksa di dalam kuburnya kelak karena dia melakukan pengerusakan. Sampai Nabi SAW pada waktu itu, kata Ibn Abbas, beliau mengambil sebuah pelepah kurma, beliau belah menjadi dua, maka kemudian pelepah kurma yang masih basah ini beliau tancapkan kepada dua kuburan itu. Kemudian kata beliau, semoga dengan ini yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Siksa bagi keduanya ini diperingan oleh Allah selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Ya, belum kering. Nah, mungkin ini dasarnya orang-orang sekarang ini ngeletak bunga ya biar adem gitu. Siramin bunga kuburannya. Terus disiram air juga ya. Biar adem. Nah, ini enggak ada dalilnya. Anda tahu dari mana? Berarti Anda suudzon sama penduduk, sama si yang ada di dalam kubur. Anda suudzon. Anda menyangka bahwa dia sedang kepanasan, sedang disiksa. Ya, enggak boleh kayak gitu. Anda kan enggak tahu, barangkali dia sedang mendapatkan nikmat atau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara gaib yang kita enggak tahu. Jangan mengada-ada. Loh, Nabi Ustaz melakukan itu.
Nabi itu tahu perkara gaib karena diberitakan oleh Allah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak dikasih tahu oleh Allah, beliau enggak tahu. Lah kalau kita siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Jin, setan? Kan enggak. Ya oleh karena itu jangan mengada-ada. Ya, jangan nabur bunga, jangan pula menyiramkan air. Ya, di kuburan itu doakan dia semoga dia diampuni oleh Allah dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini dulu deh biar kita enggak telat. Wallahu a'lam wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.